Itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Nama Tom Lembong pertama kali muncul ke publik saat Gibran menyebut nama itu sebanyak 4 kali saat debat. Tom Lembong bukan figur baru dalam pemerintahan Jokowi. Dia pernah menjabat beberapa jabatan strategis dalam kabinet Jokowi. Bahkan ramai dibicarakan bahwa beliau adalah penulis pidato handal yang pernah dimiliki Jokowi. Mendengar namanya disebut berkali-kali oleh Gibran saat debat. Tom Lembong angkat bicara. Menurutnya, momentum ini merupakan kesempatan untuk bernostalgia. Nostalgia akan prestasi-prestasinya saat bersama Jokowi. Terkesan arogan dan mengumbar prestasi ke publik. Beliau menyebutkan banyak kisah yang terjadi bersama Jokowi saat berkunjung ke luar negeri. Puncaknya, saat Gibran menyebut namanya untuk keempat kalinya. Spontan John Lembong sesumber bicara, dia salah kisah bersama mantan. Mas Gibran menyebut nama saya untuk pertama kalinya, terus saya langsung beku. Waktu beliau sebut nama saya untuk kedua kalinya, yang terjadi di otak saya adalah banjir memori-memori indah. Ya, saya dengan Pak Jokowi di Washington, saya dengan Pak Jokowi di Hamburg, ya, saya dengan Pak Jokowi di Tokyo, saya dengan Pak Jokowi di Canberra, di Beijing, ya, di Singapura, dan sebagainya. Menyebut nama saya untuk ketiga dan keempat kalinya, ya, feeling yang muncul adalah ya begitulah kalau sama mantan. Lantas, ucapan sesumbar dan terkesan mengumbar diri Tom Lembong tersebut ternyata memancing sejumlah reaksi kontra. Bahkan reaksi frontal itu justru datang dari kalangan pejabat negara. Bahlil secara gamblang mengungkapkan sindiran pedas kepadanya. Katanya, kalau cuma nyusun pidato tidak perlu kuliah di Harvard, di kampus biasa juga bisa. Ekstremnya lagi, secara terang-terangan beliau menyebut bahwa John Lembong meninggalkan utang atau investasi mangkrak triliunan rupiah di masa dia menjabat. Apa yang mesti dibanggakan? Yang katanya pintar buat pidato itu bisa mengeksekusi investasi. Kalau hanya buat pidato, cukup nggak usah di Harvard lah, di HMI aja atau di BM. Aku pintar pidato semua itu mereka. Saya diwariskan oleh pemerintah dahulu saya dengan investasi mangkrak 780 triliun rupiah. Lebih lanjut di kesempatan lain juga Luhut Binsar Panjaitan juga mengungkapkan kekecewaannya pada Tom Lembong. Menurutnya tidak perlu terlalu gerlah, kemampuan menyusun pidato juga dimiliki banyak orang. Toh yang paling banyak menyusun pidato buat presiden itu Ibu Retno. Dua pendapat dari pejabat negara ini seakan memberi kesan bahwa Tom Lembong terlalu berlebihan mengekspresikan diri. Dugaannya ialah, nuansa politis terlihat di sana. Mungkin dilatar belakangi oleh perbedaan capres yang dijagokan masing-masing mereka. Dan makanya Tom Lembong aja yang paling banyak kasih not pada presiden itu adalah Menlu Ibu Retno, karena dia bilateral dan beliau yang kasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada di belakangnya kasih not itu. Apakah karena Anda hebat atau tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai menteri perdagangan waktu itu, sebagai kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah menteri perdagangan. Coba tanya dirimu.